Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari ini kita termasuk manusia-manusia pilihan dari Allah bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Waktu subuh waktu yang istimewa, waktu yang penuh dengan keberkahan. Beberapa waktu yang lalu sering kami sampaikan tentang keutamaan dari waktu subuh. Begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah di waktu yang istimewa ini. Oleh karena dari itulah para sahabat senantiasa membangunkan keluarganya, istri mereka, kemudian anak-anak mereka untuk jangan sampai tertidur di waktu fajar, karena begitu istimewanya waktu fajar ini, di mana Allah sedang mencurahkan keberkahannya kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Maka para sahabat mereka berlomba-lomba, bahkan berusaha semaksimal mungkin jangan sampai anggota keluarganya itu ada yang tertidur di waktu fajar, di waktu pagi hari. Oleh karena itulah, wahai saudaraku sekalian, bapak ibu jamaah subuh rahimakumullah, usahakan di waktu yang istimewa ini kita ajak anggota keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, untuk bagaimana menjalankan ibadah sholat sunnah fajar yang pahalanya lebih dari dunia beserta isinya di waktu fajar ini. Sholat sunnah fajarnya, apalagi sholat subuhnya. Oleh karena dari itulah sahabatku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, usahakan di waktu fajar ini kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu yang istimewa, terutama bagi bapak-bapak, menjadi sebuah kewajiban bagi panjenengan sekalian, bagaimana bisa mengkondisikan keluarganya untuk di waktu yang istimewa ini untuk bisa hadir di masjid untuk sholat sunnah fajar, untuk sholat subuh berjamaah. Ini waktu yang istimewa, jangan ditinggalkan saudaraku sekalian. Para sahabat yang sudah dijamin masuk surga pun mereka berlomba-lomba memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya waktu fajar ini. Kalau mereka yang sudah dijamin surga berlomba-lomba memanfaatkan waktu yang istimewa ini, kemudian apalah kita yang jangankan jaminan surga, entah amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun kita tidak tahu. Oleh karena dari itulah saudaraku sekalian, sudah selayaknya lah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan walaupun jaminan surga sudah berada dalam diri mereka. Jamaah subuh rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundak saya seraya bersabda,
jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu, dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku sekalian, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Dalam sarahnya Imam An-Nawawi menyampaikan bahwasanya maksud dari hadis ini adalah janganlah terlalu senang dengan dunia. Jangan jadikan dunia sebagai tempat tinggal. Jangan pernah berpikir untuk tinggal di dunia. Jangan pernah tergantung kepada dunia, kecuali seperti ketergantungan seorang perantau di negara asing yang sekedar lewat dan hendak pulang ke rumah. Jadi saudaraku sekalian, Imam An-Nawawi menyampaikan dalam tafsir dari hadis ini bahwasanya kita hidup dunia itu ibarat musafir, orang yang dalam perjalanan. Jangan pernah berpikir kita akan hidup selama-lamanya di dunia. Pasti entah esok entah nanti kita akan dijemput menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dengan kematian saudara-saudara kita yang mendahului kita menjadi sebuah pelajaran untuk kita sekalian. Jangan sampai ketika takziah kita malah tertawa, bercanda, bergurau. Seharusnya kematian itu memberikan nasihat kepada kita bahwasanya suatu saat entah nanti, entah esok, entah lusa kita akan juga seperti mereka meninggalkan dunia yang fana ini. Saudaraku sekalian, jadikan jangan sampai kita menunda-nunda amal kebaikan kita. Jangan nunggu nanti sore, jangan nunggu esok. Seandainya hari ini kita ada niat nanti setelah waktu duha kita akan melaksanakan sholat sunat duha, lakukan hari ini pula. Jangan tunda-tunda sampai esok, karena tidak ada jaminan kita akan sampai hari esoknya. Seandainya kita sekarang hari ini punya kelapangan, punya rizki yang melimpah, jangan nunggu hari esok. Jangan-jangan nanti kita akan juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini bermakna juga jangan kita menunda-nunda amal soleh kita, karena kita tidak tahu kapan Allah mencukupkan umur kita. Jangan tunda-tunda saudaraku sekalian. Seandainya Anda punya harta yang melimpah, Anda punya kelapangan untuk bersedekah, berinfak, bersegeralah, jangan nunggu esok. Karena kata Buya Hamka menyampaikan, sungguh harta makanan yang kita makan hari ini esok akan menjadi kotoran dan pasti akan kita buang. Seandainya kotoran itu kita buang, kita tidak buang, maka akan menjadi penyakit dalam tubuh kita. Itu dunia saudaraku sekalian. Tapi harta yang kau infakkan di jalan Allah, itulah yang kekal dan abadi. Ada dua manfaat di sana. Kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia bagi orang-orang yang mau berinfak, bersedekah dan berwakaf. Dan juga selain kemuliaan di dunia, juga Allah janjikan berlipat-lipat kemuliaan nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang mau berinfak, bersedekah, beramal jariah, terutama juga di waktu-waktu yang penuh keberkahan. Salah satunya adalah waktu pagi hari ini. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, pesan yang pertama, jadikan diri kita di dunia sebagai seorang musafir, seseorang yang dalam perjalanan, hanya singgah sementara. Kita juga butuh ala kadarnya untuk menghilangkan dahaga kita. Jadikan diri kita musafir yang suatu saat kita akan sampai ke sebuah tujuan yang memang sebenarnya, yaitu akhirat. Dan itu kehidupan kita yang sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
Saudaraku sekalian, jangan tunda-tunda kita beramal soleh, berbuat baik, karena tidak ada jaminan kita esok masih ada di dunia ini. Cukuplah saudara telah mendahului kita, sudah memutih, itu menjadi pelajaran bahwasanya kita sudah dekat akan kembali kepada Allah. Seandainya pun Anda masih remaja, masih pemuda, banyak anak-anak, banyak pemuda, banyak remaja yang juga mereka meninggal dunia sebelum rambutnya memutih. Itu pelajaran saudaraku sekalian kepada kita sekalian, bahwasanya dari hadis ini jangan tunda-tunda kita beramal soleh, jangan menunda-menunda kebaikan kita. Lakukan selagi sempat, jangan menunggu kala sempit, tapi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dikala kita punya kesempatan, lakukan, jangan nunggu esok. Itu makna dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat terutama kepada diri kami, kepada pribadi kami, dan juga semoga bisa menjadi pelajaran juga bagi saudara-saudaraku sekalian jamaah sholat subuh rahimakumullah. Dan terakhir, semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah untuk senantiasa sholat jamaah di masjid di 5 waktu itu, terutama bagi bapak-bapakku sekalian. Kita punya orang-orang yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, yaitu istri kita, yaitu anak-anak kita. Betapa bahagianya bapak-bapak sekalian, seandainya anak istri kita itu menjadi sebuah amal jariah kita. Sepeninggal kita, mereka meneruskan untuk meramaikan, memakmurkan masjid, yang insya Allah itu ada jariah untuk kita sekalian. Oleh karena itulah, jadikan di diri kita pemimpin, menjadi contoh kebaikan kepada anak-anak kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga kita akan lebih dipermudah oleh Allah untuk menggerakkan selalu beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, demikian yang kultum yang singkat ini. Sebelum kami tutup, insyaallah 11 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Tanpa terasa, insyaallah di hari Kamis tanggal 23 kita akan masuk 1 Ramadan berdasarkan hasil hisab pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan insyaallah juga semoga bersamaan 1 Ramadannya dengan yang lain. Insyaallah BKM Masjid Ar-Rahmah sudah kemarin malam Sabtu sudah berkumpul juga bersama jamaah untuk merumuskan, menyusun program apa yang akan kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Kami sampaikan saudaraku sekalian, kegiatan yang insyaallah akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan, yang pertama adalah insyaallah setiap sore kita akan mengadakan buka puasa bersama, Senin sampai hari Ahad. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian, daripada ngabuburit, jalan-jalan tidak jelas, dan mungkin khawatir merusak puasa kita, mari kita di waktu yang istimewa menjelang buka puasa, kita hadir di masjid, kita ikut kegiatan kajian dan buka puasa bersama. Kemudian juga diikuti kegiatan taraweh, kajian ba'da sholat subuh. Kemudian juga ada pelatihan untuk untuk tajwid, tahsin Al-Quran insyaallah. Kemudian juga kajian Ramadan, insyaallah juga nanti ada bazar Ramadan. Semuanya semoga bisa terlaksana dan semoga juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kami dari panitia, dari pengurus BKM insyaallah tidak akan keliling ke rumah panjenengan meminta donasi, meminta infak, tidak. Kalau panjenengan punya kelapangan rezeki, monggo silakan berinfak. Kami sediakan kotak amal di masjid, silakan berinfak. Itu akan kita gunakan untuk kemakmuran Masjid Ar-Rahmah. Seadanya, sedapatnya uang. Kalau panjenengan tidak, misalkan mau transfer pun boleh.
menggunakan M-Banking boleh, sudah kita sediakan. Alhamdulillah Masjid Ar-Rahmah sudah punya Dana Sari. Kode kris ya, yang kode scan nanti akan muncul nomor rekening dari Masjid Ar-Rahmah Dana Sari. Ya. Syariah Indonesia, insya Allah nanti masjid lewat rekening masjid bisa terpantau dari rekening itu transaksinya. Insya Allah bisa diaudit ya, bisa untuk dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Jadi kami tidak akan menarik infak ke panjenengan. Yang mau infak kita sediakan infak, kotak infak sudah ada, nanti kita tambah lagi. Kalau yang mau transfer, yang mungkin punya saudara di luar kota ingin membantu kegiatan rekening Masjid Ar-Rahmah Dana Sari, insya Allah kami sediakan fasilitas itu. Tapi insya Allah kami tidak akan keliling untuk minta-minta, karena itu juga kurang baik pula. Seolah-olah Islam kok tidak punya harga diri, harus minta-minta. Seperti itu saudaraku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya dan mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Terima kasih, mohon maaf jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan alhamdulillah hari ini kita Amaliyah Subuh Berkah didukung support sepenuhnya oleh Yayasan Amaliyah Tanpa Masalah yang beralamat di Jalan Kauman Majenang, dan juga oleh jamaah juga ada, alhamdulillah sudah ada yang bersodakoh dalam bentuk barang, juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga infak sodakoh dari para donatur diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.